Ngono tenang ya. Terus kula nuwun pun neliti beberapa kitab. Sak bijak-bijake ahli hukum, asal gak nabi gak rasul tetap bijak nabi. Senajan to cara zahir nabi rasul itu penuh dengan ketegangan. Bisa ulang lagi penuh dengan apa? Ketegangan. Misalnya contoh gampang ya. Kowe nak kepen resiko iku yo aja wayo. Bojo sitok ponaah. Wes ayem, kok misalnya tukaran di urusan lombok, urusan belanja kan ringan. Tapi kena bojomu papat itu tukarannya kan seru, no? Tapi cara hukum, mbok kowe iso nglakoni mbok ora hukum. Hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwane songo. Nabi Sulaiman itu kabare bro. Saya mungkin tahu tak kok berarti setahun bisa. Nabi Dawud itu kabare satu. Sampro songo, aku tambah situ ngorok. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Itu tadi perempuan itu lemah. Saya ini nulung lemah itu baik. Kalau nulung satu baik, dua lebih baik. Pasti begitu. Nulung tok demenan arah dirabi. Solusinya dirabi. Kalau nulung tok roda ini mesti efeknya. Demenan kok angel teman ngerang dong. Oh angel teman wis vulgar ya, wis model ilmu nerufen ya soal vulgar. Satu-satunya cara supaya gak demenan. Dirabi. Itu cara. Tapi rasa lakoni. Mau gue ngarah kuat, tapi kita cerita lah Rasul kabeh garwane ku kathah. Era Nabi Muhammad dikurangi songo untuk umatnya papat, tapi umatnya papat itu dodake prakteknya kiai Jawa Timur banyak bojone tetap apa, tapi sing tahu dirabi 20. Sing loro cadangan, no? Sing loro kan dipegat-pegat anggar bar di anak. Dipegat, jadi akhirnya rabine mau papat tapi tahu ngerasa wong tapi orang sandekan, kalau nak sandekan masalah dalam fikih. Nah, apapun tidak cocok kita, apapun beda kita, tetap kau kudu ngaku. Jajal sampean delok sejarah Wali Songo, Sunan Bonang ibene Kalijogo ibene kan silang-silang mereka Joko Tingkir mantune iki kok silang kan silang-silang kabeh. Paham ya? Nah itu Rasul, saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko, meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani, cara nak sinten Luqman Hakim gak duwe, nyali ini gak duwe, tapi Nabi Dawud wani. Berarti Rasul be wong saleh dhuwur iki ora tingkatane tetep dhuwur Rasul. Itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Itu kalau kita ndak punya nyali. Ini penting kalau terangno, paling enggak kowe ra janggal kena apa Rasulullah, para nabi ku berpoligami. Kowe ora iso nglakoni la ojo terus janggal kafir kena janggal. Lalu gak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hiperseks. Karena seksnya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hiperseks, seks yang berlebihan. Ternyata penulisnya kenapa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya, itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, dibiayai, wedi sing asli Melayu, macam-macam lah, sebab itu kan macam-macam. Karena 1 tambah 1 tetap 1, karena lari 1 kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling ya, apa berjudi. Atau delian, itu senaknya yang dia atau delian barang. Tapi apapun itu kita harus mirip-mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang satu itu baik, harusnya 2 itu lebih baik, harusnya 4 lebih baik. Kalau punya
saja masalah berarti 4 lebih masalah. Kita hanya ngomong gitu terus. Nah terus hukumnya piye Gus? Hukumnya ya ngono pokoknya. Paham ya? Hukumnya piye? Hukumnya ya. Misalnya kayak kalau mulang wong siji ku apik, mulang wong loro luwih apik, mulang sak musala luwih apik. Tapi nek kowe mulang ora bener bodoni wong sitok wae dosa. Pomene bodoni wong sak musala. Hukumnya ya ngono. Lah terus piye? Ya ora piye-piye, pokoke hukumnya. Nah itu Rasul dengan hikmah itu, Rasul itu di atas hikmah. Ya, Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini, kita tak judono bodoni wong zuhud. Tapi gue bodoh gue ya, maksudnya ini bodoni wong zuhud tetap gue bodoh gue. Ono wong zuhud juga duit wong kafir. Duit wong kafir 1 juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan nyuap. Kau nambah contoh partai tertentu di Indonesia sing non Muslim. Ojo contohnya ojo partai itu sebulan bulat ya. Sing bulan maksudnya. Tak balik ini malah. Misalnya Mustafa kan gaya ini zuhud, jenggotan dilo, terus kadang bebot rahum, naruh wong, pokoknya modelnya jaga, terus koyo wis soleh. Itu nak dikai duit non Muslim 1 juta itu gak gelem, dipakano anak wedi haram. Disumbang masjid wedi ra ditampa mergo dhuwit kok wong kafir. Dikene bojone kok dadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ana wong soleh mau manfaatno dhuwit 1 juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak, misalnya kowe ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdhirul mal, menyia-nyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben digo wong fasik. Wong fasik be demenan ra iso mergo ra duit. Gara-gara kowe 1 juta ndek alak demenan. Kowe ra wani mangan pokoke wong fasik jebule malah tinggo. Demenan. Kowe ra wani mangan jebule tinggo. Keburu. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah sisi tok nampa sisi tok ora. Jare sing ra nampa ulama kedonyan dikek pejabat fasik nampa. Jare sing nampa Kiai Bento iku duwe nek dicekel pejabat fasik kemungkinane digo demenan digo fasik cekel kiai saleh. Jadi ilmu bejuhud itu beda, masalahnya aku tetap dora aku makome. Mbah kapan-kapan nak dora gue ya, lewat jalur tikungan terus kayak nyelip. Tapi cara prosedur ilmu itu dora aku. Mbah nak pas tikungan nyelip, goleng tapi tak jamin goleng. Gak sopan dong. Gurine. Jadi, nah. Di sini ini mulai kayak ngaji be aku bener ngaji ilmu. Tapi kalau jangan aku fasik kan. Tapi ranut sembrono. Ya ini cerita ini. Makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manaqibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Bunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinal maksudnya yang mansub ilaihi, yang memang orisinal ada sanadnya, bukan yang matsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap. Karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya matsus apa? Matsus cara hadis mudallas, sebenarnya Nabi nak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu nopomat. Tak contohnya gini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa, misalnya Abu Jahal di urip. Rukin Mbak Mustafa, Rukin itu, tapi Rukin gak sufi masalah itu gelemnya mergo butuh duit. Misalnya Mas kowe saiki dikai di Abu Jahal, dikai duit 1 juta. Pak Mustafa, aku lor jenengan kok unik, tak kai duit 1 juta nih. Ampun, dosa. Karena Abu Jahal, Mustafa kayak duit ra gelem. Terus tigo tombol Abu Jahal, tigo tombol. Coba sekarang Abu Jahal pakai itu untuk tombol, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena dengan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Nah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal gak pakai, ya sudah, supaya gak resiko makan haram. Sekarang kata Abdul Qadir, tapi kalau jangan niru ya, kalau gak kuasa jangan niru.
Kenapa para rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa juga? Orang kafir. Kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita. Namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kefuan. Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh makan rampasan Firaun. Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu lama itu menduga-duga, kok aneh. Nabi kok, nabi pilihan kok malah nggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah, taruh saja misalnya tentara, misalnya perang sama Papua yang pengacau keamanan, barang untuk celeng, untuk babi, terus dibalen. Monggo ini gadane jenengan jadi sate meneh. Aduh disita, tapi cobangan babi atau cobangan. Kok haram ainiyah napa? Haram ainiyah. Paham ya? Nah, termasuk contohnya itu wong wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah, ana wong wedok kafirah, perang kalah. Kan cah wedok iki jadi aman. Mereka nak bela orang kafir monggo, berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikeloni ruhin, kan terus melahirkan kafir teng mukmin. Manfaat, paham ya? Paham ya? Lagi jenenge amat, nomor. Tapi ojo langsung mek salah sitok kan. Gentinya akad adalah ditunjuk imam ya. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang, kok ono cawe 10, aku imame. Iki rambutnya lurus ya, kayak Ruhin. Sing gaul celanan sini kayak Mustafa, jadi tak silang-silang ben kuapok ngrumat cah gaul ben bangkrut. Jadi orang kok langsung mek sitok halal, harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus di Jakarta pecekli boten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni ruhin, supaya orang mukmin, senajan itu bowling-bowling, tapi tetap mukmin. Keruitan pelayan tetap neng musola, bapaknya merbot musola. Tapi nak dikeloni wong kafir, ya nanti produksi. Lagi lahir di sepul kafir, di umbah banyu kuning kafir. Cili istilahnya kloneng duduk gereja. Nah, sekarang pilihannya pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa, kualitas ilmunya bagus mana coba? Bukan Nabi Musa. Tak terang orang paham. Wes tak terang subhanallah. Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halal ghanimah dimanfaatkan sahabat atau zaman Nabi dimanfaatkan Nabi, ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram halal apa endi? Apa halal? Mergo halal plus darul mafasid. Saiki misalnya aku digarong penjahat, terus contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku bawa senjata. Bareng tak taklukno, berhubung aku zuhud kok Mustafa, monggo gadane jenengan butuh langsung. Ya tiga jahat meneh blok-blok paham ya. Harus saya sita. Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Timbang kembali ke gerakan Papua. Orang iso terus Mustafa pakai khusuk. Mboten harum haram. Bawa calon Sulam Taufik. Ora. Sulam Taufik yo ngalim sembrono, tetep ora koyo kowe madzhabe. Ujug muni Nabi Musa. Nabi Muhammad sembrono. Faham tak Mas? Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat.
Meskipun cara dohir nyaman yang soleh, dukung dunia subhat atau emoh. Paham ya? Tapi kayak niru, nak soleh menyeniki satu niru Mustafa, tetap pulau lah setuju. Pulau misalnya nyuwun sewu ono wong kafir nimbang pulau 1 juta, saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang 1 juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai, kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Ku paham tenan to Mas. Ini gak ikhlas sampai ilmu ini aku yakin. Sing khusuk-khusuk nang kene karepe ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu cocok ra cocok kudu mbok tampa. Wes saiki jawab kan. Waya apa iki? Apa paham? Wes paham berarti dan. Tapi bahaya tiga gue waya. Bahaya harus jawab kan. Hukumnya apik waya tak dipraktekno. Bahaya. Lah itu sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Tapi ya wattaqullah. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil maslahat. Mulane ning Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir itu nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran be fala tarjiuhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum walahum yakhilluna lahum. Ora iso wong mukminah sing wis dadi Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim, gak iso mat aku rabi ku entek akeh, mahar ku entek akeh, biayane yo entek akeh. Wa atuhum ma'anfaqu. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan. Iku hebatnya Nabi. Jadi kalau kalian ini malah mulane wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Ojo nuruti rasa, mus Islam ojo nuruti rasa. Islam ku nganggo ilmu sih, engko lagi nganggo rasa. Ya malah kalau maniku mau nyun sewu mau wong soleh. Tetap ilmu ini sangi sore Nabi Dawud. Nabi Dawud senajan to ya rada aneh. Mana perang rabi. Omar gak boleh nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong bijak itu kan ngono-ngono tok, tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Nak Rasul gak. Ngomong hikmah perang ngalahno kebatilan. Gak wani lho man. Cuman gak wis cukup derek jenengan mawon iku. Saiki gak gelem ngomong duwe kon ana wong alim, ngrasa luwe saleh, luwe ado kosuk. Sukat sembrono. Oleh anak ilmu fatwa kudu anut wong alim. Wong alim biasane rada sarap sithik-sithik. Perkarane yo repot panjen. Hukume wis napa? Paham ini perlu kalau sampai no jenengan ngerti. Ya jadi halale mulane kabeh nabi ku mesti apik. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharamno ghanimah. Ya ono masuk akal, piye-piye dunyane wong kafir ku dari haram. Saiki wong kafir di dhuwit ana sing rono rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Haram. Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari haram. Asal usulnya dari oke, itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan, tapi tidak babinya loh ya, yang sudah berapa uang yang babinya loh, nah babi kan haram ainiyah, no? Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mulane terus fakulu mimma ghanimtum halalan, tapi ya wattaqullah. Karena ini rizki. Paham sih kalau maksud? Paham tenan ora maksud? Menawa kowe nak digarong wong terus pistole karek mbok balekno. Gak rencanamu. Balekno dene mau nganggo barange wong. Nuken gak ngarah. Mbok balekno kan? Mboten lu yang alim kan. Maksudnya lu sembrono. Mulane ngaji. Jadi kenapa
Luqman itu ketika ketemu Nabi Dawud, ketika Nabi Dawud ya sudah jadi nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Paham ya? Mulane wong kudu ngaji. Jadi kena opo amat itu kok dihalal. Mergo piye-piye iku alat produksi. Tapi amat sing ngene nggon medan perang gitu, sembrono terus nyekeli wong kok anggap. Mergo nak dibalekno ning negara kafir berarti engko dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong. Misalnya nyuwun sewu kok saiki wong preman. Terus mereka berpopulasi secara besar-besar. Yo repot, aku turuti terus. Tentu itu tidak sampai amat, tapi ya tentu itu nggak sampai amat. Seolah tidak sampai. Tapi misalnya nih, ada preman untuk preman wedok. Terus kamu mengesahkan perkawinan. Ono ulama sing darani rasa. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan, kita setuju yang ulama yang memisahkan. Dengan demikian tidak ada populasi kepremanan. Kok cara zahir preman lanang preman wedok nak duet itu kan yo bahaya nak populasi ini. Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama ndak milih sing pokoknya fashu apa? Harus apa? Fashu itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus berfatwa kalau bisa dibatalkan karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan jika seorang perempuan tahta syaukatil fasik dan fasiknya membahayakan agama itu fusikha bainahuma furriqa bainahuma harus dipisahkan. Ini penting karena kalau enggak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi kefasikan. Engko bojone piye kira birugen Mustafa. Tapi engko nek iki nang dalam masa damen sing bojo pertama mlayu. Ya golekno liyane, paham ya terus solusine di. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadat. Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilangkan. Saiki persenjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ini menempati di Jogja, di Jakarta, banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusyuk nih. Karena Belanda ini monggo iki dalam jenengan ini sembangun bambai. Oh itu soleh tapi bikin tuh, soleh tapi apa? Enggak, karena ini milik musuh kita dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan, ya kita sita dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda sekarang milik kita, persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik kita. Karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi bisa mengancam kita. Paham ya? Itu disebut fakulu mimma ghanimtum halalan. Nah soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram lebih haram kalau itu dipakai haram lagi, makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka sudah haram dipakai kekuatan haram lagi, maka haram bersilsilah jadi haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan keharaman ini berhenti. Paham ya? Iku kena opo kok Nabi Dawud tetap ngetuani Luqman Hakim. Senajan tuh bijak sekali Luqman Hakim, tapi kan enggak kelasnya dibanding ilmu Anbiya, dibanding ilmu Rasul itu enggak kelasnya. Ane kula suwun sing ngaji kula sing khusyuk-khusyuk sing saleh, ojo geman nyai ulama. Nah, masalah ilmu gak level. Tapi kan ang Rasul wis saleh nggih monggo wong rasa saleh wae, ora tenan wae. Mosok GR ora oleh, napa GR wae? Ora oleh. Kalau kita nanti diprotes, itu lo sering diprotes. Kalau aku gumun soal jenengan, kalau buat nanti roh jenengan tahajud, tapi tak ada. Aku ya gumun bagi orang soleh meneliti uang. Orang oleh soleh meneliti uang, dan juga orang soleh sibuk be awake. Mau aku raro kita juta orang kau meneliti. Karena pulang beda ada jenengan. Ya anut ngalime. Wah angin, ngerasa kecangkeman. Sembrono. Soalnya aku tahajud kira roh, lalu tikus jompo. Tapi rasa mitosno ning Mekah malah jadi fitnah.
Jadi eling-eling kula suwun sanget nggih. Pokoke ngaji niku nak ilmu manut para nabi. Mulane Rasul rata-rata wahyu. Mergo nak cara logika mah nulung wong sita wae apik. Ya saiki nulung wong papat nggih. Tapi nak gak adil. Kafir ge bayangno Rasul kok gak adil. Lah soal kowe gak niru, aku ora mungkin adil wong ora bakat adil. Dengar kawin yo ora perkara nulung. Perkara apa ya ora. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami dalam konteks Rasul. Setidaknya gue gak janggal, tapi Nabi itu gak. Itu penting, penting sekali daripada kayak tulisannya para LSM orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berlebih. Ya terus gue nulis itu atau ngaji aku atau ngaji ulama terus nuduh Rasul poligami itu mereka hiper kafir kayak orang barat kelakuan kok ngono utek kok elek ngono. Paham, kalau aku nerangno emosi perkara ini kamu harus tahu secara iso nglakoni lah, tapi kamu tahu logika ilmunya tahu. Paham ya? Paham betul maksudnya. Dengan demikian terus kowe ora nabi wae wah apik tenan, wong sito apik kemudian wong kena dinut tenan. Kena dinut tapi praktekno ojo kan gak kuat. Praktekno tuntas yakin. Saroko kanca-kancaku sing wayo iku yo bar do sampet. Kulo de kanca lemu bareng wayo guru tak takoki. Angger saiki takoki ora ono diet, piye carane diet guru? Wayo. Wong e wakrab ya guru. Dhisik lemu bareng wayo langsung. Padahal bojo keduane wayo. Gara-gara iku dhisik iku yo apik bedene. Bareng dene wayo mulai berontak. Bisa sopan jenenge orang dirabi. Berontak termasuk berontak itu pas anake cilik, wae nyusui. Nek wis muntung gak gelem nyusui. Bingung. Nyentak iku bojo anyar ra disentak ra gelem nyusui. Anake disusui sapi mosok nasabe mbek. Bingung skuru. Nanti saiki ku. Nggak ada saiki ku yo nek takoki diet itu yo. Wayo terus. Diet kok. Ya tapi wae kalau suwun ngaji ya pokoknya kena apa mulane sinten di antara yang didakwakan Abdul Qadir Al-Jilani dan kitab Al-Buryan itu kenapa ghanimah itu halal padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram lagi. Anak ngono BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kayak narkoba kudu dihancur oleh dinggo. Jadi kayak celeng, asu, terus narkoba kudu dihancurno. Tapi nek kayak senjata mbok hancurno kan takdir harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono apa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau tidak dihancurkan. Misalnya kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan. Anis kurli wali walid. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walid. Anis dene kelakuan ewakulna lan sing ngucap kita ingsun mesti Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Boyo syukur sira lillahi maring Allah. Alama yang atas perkara atau kang paring sapa wa kang sira minal hikmati saking hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur pun ngandel kuros. Urip nomor siji syukur uga di pangeran. Aja syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali itu dadi wali besar wiridane ngeten tak warai tak ijazah wiridane Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Ya, dari Sayyidina Ali nak dalu wiridane ngeten. Ya ini ada 3 kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini tidak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu enggak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi Syiah. Nah, Sayyidina Ali di pemikiran yang enggak tertandingi oleh siapapun. Sawangannya malah nganti ngalahno. Nabi sembrono ya ra ono. Syiah yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap enggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ketika ngeten. Ya Rabbi kafani izzan antakuna li robban. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan.
Jadi ya Allah, cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan Engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antakuna li robban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat terhormat karena punya Tuhan Engkau. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali dan wakafani fakhron an aku nalaka abdan, abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyhur tuh ya, kafani izan antaku nali robban wa kafani fakhron an aku nalakanopo abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Jadi syukur sama Allah. Terus ketika menyangkut zuwiyat lanat dunia, misalnya begini, rumono ya mus, kowe kon nerang kowe rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning arep kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti gue butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin nisa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, gue ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora ono wong wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nak ora roh selamatnya itu enak, lu nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuhan. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya, jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kue kadung raduwe kan perlu berjuang untuk cara mengelola secara baik. Kue orang arah dihisap, kak arah tak kono pengiran. Iya tak kayak alpat kok, bagus nyombongi kamu laku kan tidak ada gitu ngeraduwe alpat. Iya tak tidak sampai lihat kok orang zakat kan gue gak ada duit. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri, cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunia, ketika harta dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian Anda. Ya contoh gampang kayak Ruhin Mbak Mustafa kan gak tahu tersisa gak mangan setik kan gak tahu roh nak ning dunia kono warung jenenge setik. Nah kayak kula nanti saiki mangan setik tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran piye rasane mangan. Nak Ruhin kan enggak mergo ora tahu roh. Enak dia enak Ruhin karena enggak harus berjuang melawan kepengen mangan setik kan. Nah kula yo berjuang kadang kepengen waktune ra pas. Oh bar magrib mbek Lukman kok wae ngaji ya ora situ. Nak Ruhin kan enggak perlu berjuang. Nah sebetulnya orang-orang fikir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Nggak perlu manuver sana sini. Wong kowe ra ketua. Kangelan di ketua DPR. Kangelan mereka. Kamu mempertahankan fikir kan tinggal berjalan saja kan. Wes melaku status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia diprotes, terus nak mau fikir caranya syukur piye? Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak ndi wong sing ditakoki pangeran be ora enak sing mboten. Ya mulane enak fikir. Terus ketika ditanya yang kaya, lah kula mun kadung duwe, syukure piye? Enak ndi wong tok nikmat be ora enak entuk ya sanggep bae ngono. Dadi makanya terus ke podo-podo napa podo-podo syukur. La balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani syukur. Ya syukur ditandai gampang guyu, gampang rila. Lho kula mboten sombong, kula dhewean kadang nggih merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku ning kerajaan Allah merenggut sawangane kok gak rido mek kersane pengen. Niku tok mun kula istighfar. Sampai kula niku isin banget. Karena bagi saya merenggut itu masalah besar, koyo ora rido mek kersane. Jadi kula nggih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi ngreling. Kita yo gak rido mek kersane pengen. Jadi malu sekali. Impun.
Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan itu nasi guyu banter-banter kesangking yakini jembari rahmatnya. Jadi wong makomnya macam-macam. Tapi ono terusane waya buku nasiran min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean ku sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka ya kadang. Tapi nak nangis iku siron apa? Tapi ya ono kiai sing model walian. Tapi niku boten pati madhab ya. Jadi kalau baleni malih, jadi Sayyidina Ali diikuti para ulama. Ke Sayyidina Ali tentang toreko di murid jenis Hasan Basri di murid Habib Al-Ajmi terus nanti Ma'ruf Al-Qurufi terus sampai kita sampai Abdul Hasan Asyadili di murid Abdul Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Athaillah As-Sakandari terus sampai kita. Era modern ya wonten Said Abdul Al-Haddad sing aran Syekhul Ibad terus Tuhan apal ya terus terakhir misalnya kita menangi sengarangnya anak Thalibin Sayyid Abi Bakar Sato yang baik punya murid jenenge Kiai Mahfud Termas ini murid Mbak Fakih, Mbak Hasim Asyari terus Mbak Hasim dugi jenengan itu ki ansor barang lan juga dengan ansor itu sanate ya padha to Mbak Hasim napa Asyari sembrono dadi sing ngaji ke sanate to Mbak Hasim sing organisasi ke sanate dugi napa ngakon ini mbok nak sanate padha ngakon ini penting kalau terang ya terus jadi ngomong sufirian itu gampang masyhur itu Abdul Qasim Al Junaidi nate ngengken muridnya tuku daging misalnya Rukin tak kayak duit 1.000 Rukin tuh kalau daging 1 kilo Rukin teko mending ini Gus ora cukup regane daging 1 kilo itu 120.000 dari Abdul Qasim Al Junaidi ya wis nak ngono kan gawe murah wong 1.000 mboten cukup malah gawe murah lah ya ora sida tuku larang nak kowe kepengin tuku gak sida tuku ora dadi murah. Jadi wong sufi di sini cara ngadapi ku gampang. Ya jadi Abdul Qasim Al Junaidi nanti ngengken muridnya itu daging. Muridnya balik artone jenengan boten cekak. Siapa artisuli yang ngono ge murah. Mun iki kan boten cekak bukan murah malih. Lah ya ora sida tuku kan murah. Mana ya semua ulama di sini ku cek enteng ngadepi dunya ku cek gampang. Kayak Kanjeng Nabi misalnya. Iku keton Nabi tenan. Nabi nate rawuh saking perjalanan wangsul takok Sayyidah Aisyah. Sah bubur harisa sing mbok sediakno kanggo aku iku ndi aku kepengin mangan. Sayang ya Rasulullah bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawab Nabi, enggak yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih. Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini, sama siapa? Wa hal laka mim malika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa labista fa ablaita wa akalta fa afnaita. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan yang tidak penting. Itu hilang jadi WC. Yang masih adalah sing tak sedekah nang fakir miskin, tak sedekah nang santri ning masjid. Berarti ketika saya sedekah di masjid 200.000 ya itu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100.000 itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100.000 itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak makan yang nggak penting atau melakukan sesuatu yang enggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan berarti kamu abadi. Berarti kan ada di 1 juta kalau sedekah 200.000 ya itu yang abadi. Sehingga sahabat itu gampang sedekah karena merasa itu yang makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang koita yang abadi. Disebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini. Waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV mungkin waktu yang hilang, tapi waktu yang tak pakai ngajar tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semula Mustafa gunanya apa enggak. Ini waktu yang abadi. Nah contoh ya orang mesti so minter nombong itu kan takdir. Kan ngaji wajib pinter, penting ikhlas gua akan suwarga. Boleh pintu sing gurih-gurih kan semua. Serap penting liwat ngarep malah rasopan itu jalannya para nabi liwat. Soal dari ilegal liwat gurih ilegal lah yang penting mlebu timbang kok ngarep rasopan itu. Paham ya, dari carane syukur ngoten iki napa. Cara pandang ngoten niku. Saiki beda dunya akeh mari hisab.
Dihisab berarti hisab endang di. Endang ra dihisab berarti fakir ya semelak jalur itu. Tapi di dunia ya syukur. Jika ini nikmat berarti ini nikmat tapi ini nikmat. Ini sanggep bae. Akhirnya si tiga ini nikmat ya ono masalah hisab. Sing tiga fakir ono masalah ra iso apa ya wis iku. Lha iku jenenge liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya ngono ae kok dijero-jero. Anis kurli wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Wa man tisapane wong yashkur iku syukur sapa man fa inna ma yashkuru ang dene nyukuri sapa man di nafsi manfaat dadi awak dhewe ne man piyambak. Wong syukur berarti ya manfaat kanggo awake piyambak. Di anna sawaba syukrihi krana satune ganjarane syukure wong lan dadi wong dhewe. Wa man tisapane wong kafir wong ngafiri sapa man nikmat ing nikmat fa inna wa hamka satune wa ghaniyun kudat sing ora buta. Semoga manane ra buta an khalqi sange makhluk Allah. Hamidun terdat sing dipuji, mahmudun ing den puji fi sunnihi ing dalem tindak lampahe Allah. Lan kula suwun nggih kata kafir sing tengene nabi, tengene hadis-hadis niku ndak mesti kafir keluar dari Islam, tapi maknane kafir mboten nyukuri nikmat. Kowe coba ya wong-wong khawarij, kadang-kadang mazhab saniki tiang-tiang sebagian tiang-tiang saya ekstremis. Ana wong zina jare kafir, nglakoni togel jare napa? Kafir, melok multi level jare kafir. Angger dosa diarani kafir. Bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa itu maknanya mungkiri nikmat. Dewatan kafir keluar dari napa? Islam itu mun ijma' ulama. Misalnya Nabi nanti dawuh ngeten ini rumono. La iznizani hina isni wa huwa mu'min wa la isriku sarik hina isrik wa huwa mu'min. Orang wong zina saat zina dia berstatus mukmin. Tidak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus mukmin. Maknanya ngeten, kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi kafir. Paham ya? Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiro, pelaku dosa nopo besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir. Maknanya mungkiri nikmate Allah, bukan keluar dari nopo Islam. Jadi ini jelas niku mun ijma' ulama. Mergo kata kafir yang digunakan untuk orang Islam niku maknanya ngafiri nikmat. Kata ayat niki napa? Aniskurli wali walidayya. Terus satu ayat wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara. Saniki kafir teng mriki keluar dari Islam apa kafaron nikmah? Kafaron nikmah. Lan Imam Suyuti nafsiri wa man kafara ayinni mata. Mboten kok ngafiri Allah tapi ngafiri nikmat. Terus kedua bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mungkin nggak keluar dari Islam, betul mungkin kan? Karena Nabi itu maksum, Nabi itu terjaga dari dosa kafir. Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, beliau mengatakan liyabluwani aashkuru am akfur. Semua kerajaan ini untuk uji saya, aashkuru bisa saja saya syukur, am akfur atau saya kafir. Maksudnya kafir di sini tidak syukur. Orang kok apa? Menjadi apa? Keluar dari apa? Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda hafal biasa buku pidato. Ini ku ayat la in syakartum la azidannakum. Bandingannya wala in kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulane ngaji ini ora tahu. Tahlilan bid'ah kafir, wabah zina kafir, tahu dosa gede kafir, pakai bank rentenir ngaji rata cangkeman. Terus gue ngaji neliti sekian istilah yang dilakukan Quran. Ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam. Hanya kata kafir yang corong Jawa kosok balene lawan katane nopo? Syukur. Kata la in syakartum la azidannakum wala in. Dadi namane yo ngeten tok, la in syakartum kowe nak syukur tak tambahi, nak ora syukur tak ora kok kowe nak syukur tak tambahi, nak kowe ora Islam. Yo kacung bar syukur kok langsung menculot. Islam iku ngajine kiyaine sapa? Paham ya, dadi wong ngaji. Ngaji be ulama sing waras, sing ilmune bener. Saya rasa seneng duit ono tambahan itu. Bahaya, seneng duit itu bahaya. Nah duit apa itu bungsu seneng itu bahaya. Gue kadung seneng terus no. Orang ulama wae, no.
Wong ora ulama kok. Allah nyifati Rasul itu ya kaum ittabi'ul mursalin. Mursalin sapa ittabi'u man la yasalukum ajra. Jadi ciri utama Rasul itu rapati seneng duit. Nah, ulama itu warasatul anbiya ya sak kadare butos, sing pantes-pantes urip di butuh duit. Tapi gue lucu-lucunan wae aja diman. Nah, kowe kan iman tenan, ora di duit kukur terus ra iso turu. Dunya entek jar runtuh. Subhanallah. Sembrono. Ya ini jelas ya, ada 3 ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu kadang digunakan untuk lawan katanya tidak nopo syukur. Ini ayat niki wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi wa man kafara. Terus Nabi Sulaiman apa liyabluwani ashkuru amakfur. Ini yang terkenal gini nopo la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari nopo Islam. Mana kira usah monis wong liya keluar dari Islam terus halal darah, tidak seperti itu mazhab ahli sunnah. Ya. Yang benar-benar keluar dari Islam itu weda Quran terus darani Muhammad pembohong itu tenan keluar dari nopo. Nanti mau bodoh niku identitas semiku biasa wae. Bodoh ini kan terlatih mulai cilik. Cilik wae kon sekolah sih bebol lorong mulai cilik wis pinter. Napa? Pinter bodoh. Terlatih tenan. Ya kurang anti kafir ya mau bodoh nih. Dosa ya mpun sepuro pangeran yo ora sida. Wa manti sapane wong kafir ku ngafiri sapa man. Ngafiri anikmata ing nikmat, tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu wa taala. Mau ngafiri napa nikmat. Fa innahu hamwa satamna Allah ghaniyun dat sing semugi ana khalqi sangge makhluk Allah hamidun dat sing terpuji. Mahmudun tegese kang den puji fi sunni dan tindak lampah Allah. Waskuran ilinga sira Muhammad ifqala nalikane dawuh sapa Luqman libnihi maring anake Luqman wa halite Luqman ya itu nasihati sapa Luqman bu ing ibnahu dawuh ngene ya bunayya la tusyrik billah ya bunayya ana ingsun tasiru isfaqin mutayafat bunayya tashir sing krana welas. Maksudnya ngene anake ya wis tuwa tapi tetep diundang ya budaya anak cilik. Mergo kowe bringosen lair acara wong tuamu ya cah cilik. Mulane kowe bringosen lair rene tua-tua diundang. Mergo cara wong tuwa kowe lucu terus. Masih bringosen jenggoten piye-piye bagi wong tuwa iku cah cilik. Mulane tashiru isfaqin ditashiru mergo ngrasa welas. La tusyrik billah. Ajar wong tua itu aneh, pulau nu saiki tua wis kiai, risuk nu dereng tegene ibu tak kono bahan ning di sarapan tau urung udah tua. Ada nganti isin, perkarane wis koyo cah cilik tenan. Jadi wong tua nggih ngoten nggih. Wis tau kula njenengan, wis ngoten. Bukan aku ya anakmu, potongane ra perhatian. Sembrono. Kowe tau kan dibeli ibu pokon sarapan. La tusyrik billah. Malah harus mergo sebagian harus sekos gak digolai. La tusyrik ojo syirik sira billahi ing Allah. Inna syirka satamne syirik billahi lan Allah lazul munikine zalim atimun kang gedhe. Kok. Lah niki jelas kalau syirik disebut syirik la tusyrik billah. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa la tusyrik billah. Ora kok kabeh dianggap syirik buat. Nak nyiriki Allah lha iku lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat, ya dianggap hukum nopo. Mulane kritiknya saya Tromdon Al-Budi, kalau riyen teng sarang sing mucal kubrul yakiniyat, kalau riyen nate mucal Mahatali, kalau megang kitab kubrul yakiniyat karangan saya Tromdon Al-Budi. Beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom di Syria pas ngajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik. Kalau orang tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik. Padahal hanya tawasul memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah. Karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah, sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya, sudah sembuh sudah, dan mereka menjawab syafani tobib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong saleh disebut kafir, nah obat gak kafir.
Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih. Kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter, kafir. Warak barmangan, gak mangan nih, gak Gus. Kenapa bos warak? Lah kok warak barmangan, kafir. Mergo ngisnatno warak ning pakanan. Kenapa kok ngantuk? Lah ora turu, kafir. Nah, makanya kata saya Romdan Al-Buti, orang mukmin itu punya bahasa, semuanya itu nuruti adat, ya semuanya itu nuruti. Tapi neng hati ini tetap yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul mukhtar, hanya Allah sing hakikate pelah. Ya kan mesti wae kan, misalnya wong tak takoki, kenapa kan ngaji ngantuk? Wah mboten tilem. Kenapa bingung gak duit? Lah ini loro. Saiki semari pun ketemu Mbak Butre. Pirang kafir ae. Mereka semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Allah. Sesuai kan? Kenapa? Kan nabi mikir tengok saya guys gundul. Lah dicukur lah gundul guys kafir. Mereka isnatno fi'lu selain Allah. Dan aku yang kepengen ahli tauhid tenan. Kenapa keriting? Kersane Allah. Kenapa gundul? Kersane Allah. Kenapa ora tidur? Kersane Allah. Kenapa ngisi iki? Sembrono. Jadi makanya ini masalah. Mulane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai ono kata-kata al-adat muhakkam. Adat itu boleh jadi hukum. Makanya kata kitab hikam, andaikan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh pasukan, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Kenapa kau ngewangi agama tenanan? Aku butuh ngewangi Allah tenanan. Itu berarti nara tak ngewangi repot deh. Sembrono. Ya lah. Ya pokoknya bahasa itu saking senengnya Allah istilahnya kayak nulungi Allah. Tapi ning atine wong mukmin ora kok nak Allah ora tak tulungi, wah kerepotan. Yo ya ora ngono. Goblok ora barbar. Maksudku yo ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah istilahnya yo nulungi Allah. Masa Rukin yo tahu ngomong ngono. Aku tak pikir bagus banget. Sing butuh dipikir kuwe lah kok mikir aku. Tapi bukti seneng sawangane yo mikir. Meskipun yo ora manfaati tapi kan gue kan yo keren sawangane murid terus mikir nasibnya apa? Guru. Kan keren apa? Mustafa yo tahu. Aku seneng dunia sobat itu harus bagus banget. Sawangane kan butuh. Kalau tuh aku le mati di bang. Tapi kan gue nunjukno mahabbah muni ngono. Muni ngono. Lah wong Islam kabeh seneng Allah. Nang istilahno ya aku nulungi agamane Allah. Tak rewangi niku demi bela Allah. Tapi ra ono ning atine nek ora tak bela Allah. Repotan yo ora ono ngono iku. Mergo atine mukmin. Mulane kabeh omongan iku mahmale alal mahabbah mo saking senengi. Lha disebut walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ora ono Islam takok, iki gak nulungi Allah. Allah ora butuh pertolongan. Dia gak sujud, orang butuh sujud Siti Jenar kan. Gue tak kok sembrono. Mulanya omongan itu ya seorang usah ngaji, mulanya kamu ngaji, ben roh duduk. Makanya kata saya tentang itu nggak perlu seperti itu. Ya tapi saya yakin ya Wahabi yang alim ya tidak seperti itu. Saya sering ketemu. Ya, kalau lama mereka ya damai, ya jogo-jogo-jogokan biasa. Bukan kadang muhibinya yang salah letak. Tapi kalau lamanya ya udah baik. Ya sama. Ulama kita ya semuanya baik. Kena ngomong sing salah tafsir kayak rugen-rugen terus jadi ilmu itu kuat napa tapi ya ruwet ben go rame-rame nang donya manjen donya gone napa ruwet darul bala manjen donya napa darul bala manjen donya doke napa tapi saya pastikan iki kula warai iki dados Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Kalau kalian Allah mentoleransi kalimat sing dibedono apa? Ada. Nanti disebut ulama kemudian dawu al-adab muhakkam. Angger adat itu sudah dihukum lah. Adate wong mukmin iku wis yakin kabeh kersane Allah. Tapi nek ning kalimat dolong gar misale bar kenapa warak ya muni bar mana? Kenapa kok seger ya bar ngombe? Berarti ki wis tata warak ning pakanan. Berarti nganggep pakanan iku serius.
Berarti pengganti Allah ya ora ono perasaan ngono iku ya ora ono. Ngomong ae lho, ngomong. Ya malah mbok mafhum mak rusak. Misalnya kita ketemu Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, tak dengar Islam, nah ora, terus gue mafhum, secara intelektual ilmu mantek, saya doakan selamat, kalau enggak dia dalam bahaya, ya kafir, gue meni Assalamualaikum ya Nabi, ya saking senengem terus ulo salam, tapi rano nih pikiran, tak doakan selamat, kalau enggak anda dalam bahaya, ya rano goblok mandi ngono, pokoknya bukti seneng muni. Assalamualaikum ya podo ke seneng pacaran terus gue muni dik gue ayu aslinya ra barane ayu ya wis ayu mulai bener pacar wis roh dadi wong omong iku bukti mahabbah nek omong wis ora gunane omong pasti kan wis ora gunane wong wis ya mesti gimana gunanya wong gawa aduk mending jeding rugen tak kaya mending digen badhe adus ngene calon para jeding ya sampe ndak ya sing cuma patese ditakoki yo apa mosok para jeding ape ngobong jeding kan yo mosok jeding ape di kan yo ora lucu ya biasa wae omong wis mulai mulane innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu alal fuadi dari ilam mulane cara ahli mantek kan kalammu ora ono gunane mau nunjukno apa yang di hati sebenarnya kalammu wis ora ono gunane yo mau kowe misale seneng pacaran terus mendidik kowe ayu manane iku kowe seneng mergo ana wong ayu liya sing ra seneng kowe kan yo omong ngono kok kurang pegawean padahal wong liya kowe ayu ngono kok ora apa lha misale meniti ben pengising masuk wong liya sing ngising yo mesti aku takoki bukti seneng lare tak perhatekno sing aku ngising yo ora rugen to lha kowe muni pacar ayu sing ayu yo ora pacar sing ngomong ayu wis pirang-pirang kowe kok melok-melok wae dadi iku mulane cara ilmu mantek oleh balen innamal kalamu la fil fuadi sebetulnya yang benar-benar kalam itu apa yang ada di hati cuma ju'ilal lisanu alal fuadi dalillah lisan hanya menerjemahkan apa yang ada di hati lane berhubung kene seneng Allah terus seakan-akan heroik muni bela oh ya semono tok ora kok nara tak bela apa wah ya kafir kowe yes pokoknya agar seneng mesti ono ekspresi ya semono tok ora kok terus-terus to paham lane kita sujud be pangeran. Apa pangeran yang ngisor nganti mbok sujudi ora ono. Bukti kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Lah kowe bukti hormat be Allah nak donga iku tangane mengeneng adamu. Nggo mbuktekno nak Allah iku di tempat yang luhur. Ora kok terus lah Allah ning dhuwur mana nak donga. Iya nak contone donga kan sujud. Terus kemudian Allah ning ngisor. Ya ora ngono-ngononan. Pokoknya kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin Allah fi makanin ulwiyin di tempat yang terhormat kita donga mengadakan tangan kelah. Ya semono. Wes di luar itu ora ono. Wong wis entek ilmune tok ono ilahuna intahal kalam wis sudah intahal kalam. Disebut wa anna ila rabbikal muntaha. Wis kabeh klimake ning Allah Subhanahu wa taala. Cuma kene iku duwe hukum adat. Hukum adat itu ya mah pantese wong ya ono sing diomongno. Ya pantese wong ono sing di misalnya kayak madhep mulon salat disebut mustaqbilal kiblat. Saiki berarti ke sujud ning Ka'bah kafir. Kenapa madhep kiblat? Kok Allah mutus kita nak salat madhep kiblat. Lah nek hakikate kita ya inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardo. Kita madhep ya madhep ning Allah. Cuma pantas-pantese mulon disebut mustaqbilal kiblat. Tapi kira tunduk ke kiblat tunduk tepe Allah mergo sing ngutus iku. Ngono kok ora roh. Kabeh agar salah omong dianggap kafir. Omongan iku ora penting. Omongan iku kan wong bingung kan. Wis ngerti nak kancane mulan takok, "Apa ning ndi?" Ya mergo pantese ketemu kanca ku takok, ya ora ono maksude. Lah sing takoki mangkel mengarep. Wong karwan bedino ketemu amen takoki apa ning ndi, sesuk sing takoki mangkel ya. Mengarep. Lah kok dikoburi. Itu bukti, itu kan omongan bener. Tapi gue dijak ngono mangkel to ora, mangkel karena omongan sing ditampa kuping sing nunjukno mahabbah.
Soalnya kita takut ya pening dikit loh, pengen golek sate kelata. Berkon di barnyate, iku sing takut seneng. Senajan ono jawaban sing mesti luwih bener. Pening dia mengarap. Konti kongguri. Tapi omongan iku kan ekspresi mangkel, omongane ora ditom. Senajan to. Bener banget, berarti mau bener. Makanya wong kon wiridan sesuai kadar mahab. Ada Robiah Adawi yang masyhur. Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau, mendekap engkau. Mergo dene saking senenge pangeran kecewa. Jenengan tak senengi tapi sayang pangerane wong akeh. Sajane pangeran kutok. Saking senenge itu, kenapa engkau Tuhannya orang? Saking senenge. Jadi kalau orang seneng kan ingin taksis, ingin khusus menguasai miliknya sendiri. Nah itu ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang? Nah apa turu gak iso turu kawan. Ya Allah, saya tidak berani tidur. Nanti ada waktu yang saya tidak bersama engkau. Kowe ngomong kan ora percaya. Ngomong ae utang akeh.